Kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hari keempat pekan doa Gereja Batakal Protestan, khususnya di Jemaat Rawamangun, sektor Bethlehem. Kami rindu mengalami kuasa firman Tuhan, mendengar prinsip-prinsip ilahi yang memastikan kami terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, kami bersama-sama mengalami kebenaran, kasih, dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya akan share screen dan mohon diikuti dengan baik prinsip-prinsip ilahi ketika kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Judul yang ditetapkan tetap persembah ras sekelengen. Kalau saya mengertinya, tetap menyembah, berdoa, dan juga saling mengasihi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, ayat-ayat ini, peristiwa ini terjadi setelah Pentakosta. Dan inilah gaya hidup jemaat mula-mula. Gereja Batakal Protestan tahun 2021 pada hari keempat memilih tema ini. Dan saya ingin membagikan beberapa prinsip yang tidak hanya memenuhi jadwal pekan doa, tapi sungguh-sungguh kita berjumpa dengan sebuah kuasa, sebuah kebenaran, tapi juga kasih Allah. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu, ayat itu berkata mereka bertekun. Bertekun itu bicara tentang kesungguhan. Bertekun bicara tentang harga yang mesti dibayar. Bertekun bukan sekedar sebuah program yang diorganisir. Tapi bertekun karena ada sebuah kuasa yang mendrive dari dalam. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, Yesus sendiri berkata dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada sebuah kuasa yang mendrive mereka. Kuasa itu ialah Roh Kudus. Mereka bertekun. Ya, bertekun dalam apa? Itu berkata pengajaran rasul-rasul. Dan Bapak Ibu, kita harus tahu apa pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul itu menerima pengajaran Yesus selama 3,5 tahun, dan salah satu atau 3 pasal dalam Matius 5-7 adalah isi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang disebut pengajaran rasul-rasul. Kita tahu pengajaran tentang ucapan-ucapan berbahagia. Kita tahu prinsip apa itu garam dan terang dunia. Kita belajar tentang doa dan penyembahan kepada Allah. Kita belajar tentang bagaimana orang membangun fondasi yang kuat dengan gaya hidup sehari-hari. Itu diajarkan murid-murid kepada orang banyak yang baru saja bertobat, baru saja menerima urapan Roh Kudus, dari 120 orang menjadi 3.000 orang, dan terus berlipat kali ganda dan menyebar ke segala penjuru. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu? Bertekun dengan firman Tuhan. Mazmur 1 berkata, orang yang suka firman dan merenungkan firman itu siang dan malam, dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bicara tentang tertanam dalam pohon kehidupan, tertanam dalam Allah, dan Allah hidup di dalam kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh bertekun dengan firman Tuhan. Momentum pekan doa menjadi momentum yang kita mengevaluasi apakah kita selama ini tekun dalam firman Tuhan atau tekun dengan problem-problem hidup sehari-hari. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan kata dasarnya kutu. Kutu yang di kepala manusia. Kalau di kampung-kampung dulu, kalau orang tidak rajin membersihkan kepalanya, itu banyak kutu. Kutu di kepala manusia, kutu di hewan, itu namanya kutu. Nah, ketika mereka berkutu bersama, itu yang disebut persekutuan. Koinonia. Mereka berkerumun dalam komunitas. Apa yang mendorong persekutuan itu kuat? Karena kuasa Roh Kudus, karena firman Allah. Jadi mereka bukan bersekutu bersama karena satu suku saja, bukan. Ingat dalam peristiwa Pentakosta, ada berbagai bangsa yang hadir. Kami orang Partia, orang Elam, orang Arab, orang Roma, orang Asia, itu berkumpul untuk sekaligus Roh Kudus bekerja, dan mereka terus bersekutu bersama. Perbedaan-perbedaan mereka itu patah. Perbedaan suku bangsa itu hilang dengan seketika karena komunitas yang hebat. Mestinya orang Karo itu jauh lebih hebat. Kenapa? Hanya satu suku. Dan hidup mereka itu jauh lebih unggul. Karena di sana berbagai macam suku di zaman itu. Persekutuan yang kuat. Yang ketiga, mereka bersekutu dalam jamuan kasih, makan bersama. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang makan bersama itu pasti kawan, pasti sahabat. Enggak ada musuh makan bersama dengan musuh. Justru karena persahabatan, jamuan kasih. Ya ini karena saja, kalau sepengetahuan saya diundang di beberapa runggun, kalau dulu masih offline, wah itu PJJ sebelum dimulai makan dulu. Saya rasa itu juga alkitabiah lah, boleh lah. Habis makan, habis ibadah ngopi. Wah, itu keren. Ya, tapi puji Tuhan lah, dengan online ini kita makan masing-masing, doa masing-masing, habis itu ngopi sendiri-sendiri. Ya, jadi jamuan bersama, makan bersama, itu salah satu pola hidup.
Dan yang ketiga, yang keempat, ialah mereka bertekun dalam doa. Nah, saya mau ingatkan, doa, bahasa Inggrisnya prayer. Prayer itu dari satu kata, akar kata Latin, yaitu precarious, artinya emergency. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang sadar hidupnya di dalam situasi emergensi. Baik dia, keluarganya, anak-anaknya, komunitasnya itu emergensi. Apanya yang emergensi? Setiap saat jiwa manusia terancam dengan berbagai macam bentuk apapun di dunia ini. Dan karena itu orang yang berdoa adalah orang yang sesungguhnya seperti seorang sopir ambulans sedang mengantarkan pasien yang sudah kritis segera dilarikan ke UGD atau IGD. Itu yang disebut doa. Nah, mari kita periksa doa-doa kita. Apakah doa sekedar memenuhi jadwal ibadah? Apakah doa sekedar ada perintah dari pimpinan? Apakah doanya sekedar sebuah program mekanis yang terjadi karena kita orang Kristen? Mestinya doa adalah sebuah kesadaran. Seorang hamba Tuhan berkata, orang yang berdoa adalah orang yang tidak berdaya. Dan memang kita tidak berdaya menghadapi apapun. Kekuatannya hanya ada pada doa. Dan mereka berdoa sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan mereka takut. Takut di situ bukan takut ancaman manusia. Takut di situ dalam hubungan dengan mereka begitu segan dengan kuasa Allah. Mereka menghormati otoritas Allah. Mereka begitu kusuk, takjub, terpesona dengan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan atas hidup orang-orang percaya. Orang yang berdoa adalah orang yang berdiri di antara, itu yang disebut doa syafaat, intercession, berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Musa berdiri di antara Tuhan dan umat Israel. Abraham berdiri di antara Tuhan dan Lot dan keluarganya dan Sodom dan Gomora. Berdiri di antara. Itu yang disebut doa syafaat, intercession. Berdoa Bapak Ibu, kita nggak lihat Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan lihat kita. Hanya itu kekuatan kita. Apalagi dalam situasi pandemi macam begini. Kekuatan apa yang lebih hebat dari doa? Ada orang berkata doa itu nafas orang Kristen, terserah apapun istilahnya. Dan bagi saya, doa adalah kekuatan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita dengar firman, berarti Tuhan bicara kepada umatnya. Kalau kita berdoa, berarti Tuhan mendengar kita. Kan kita anak-anak Bapa, bukan? Kita datang kepada Dia dengan doa-doa kita. Dia membuka kedua tangan, dia menanti doa-doa dari anak-anak. Jadi itu 4 prinsip yang dialami gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan yang hebat dan kuat. Mereka hidup dalam jamuan kasih bersama, saling membagi. Tapi juga mereka bertekun dalam doa. Doa apa saja? Doa firman. Memakai firman untuk mengkonfirmasi dengan Tuhan. Doa penguatan untuk para rasul memberitakan Injil. Doa untuk orang-orang yang baru bertobat. Doa untuk orang-orang yang sakit dan hilang pengharapan. Doa-doa itu semuanya. Dan mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, kami sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi kok doa saya tidak dijawab? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Semua doa sudah dijawab Tuhan. Tentu dengan cara Tuhan sendiri. Seperti seorang ibu. Kalau anak kecil umur 3 tahun minta pisau yang tajam, ibunya tidak mungkin memberikannya. Itu yang disebut jawaban doa.
ini mama tidak berikan pisau ini. Dan bahkan Anda tidak perlu konfirmasi sama anak itu. Anda pasti tidak akan memberikan, karena Anda tahu pisau itu akan melukai dia. Jadi doa-doa kita, Tuhan jawab dengan cara dia sendiri. Karena itu jangan pernah mempertanyakan jawaban doa. Tapi yang harus dilakukan ialah, apakah Anda bertekun dengan seluruh pergumulan dan doa-doa kita. Yang kedua, apa yang mereka alami? Mereka mengalami namanya penghormatan. Takut akan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah rasa hormat dan kagum itu, mereka tetap melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu, apa artinya mujizat? Mujizat sebenarnya adalah cara Tuhan untuk meyakinkan orang. Cara Tuhan untuk orang mengalami kedahsyatan kasih karunia. Karena semua orang menggunakan logika-logika manusiawi. Kita ingat peristiwa Mesir keluar, Israel keluar dari Mesir. Ada 10 tulah, itu 10 mujizat Tuhan. Untuk membebaskan Israel dari Mesir. Mereka di padang gurun, tiang awan, tiang api, roti mana dari sorga, daging burung puyuh, air keluar batu karang. Itulah mujizat-mujizat. Problem kita ialah hari-hari ini banyak orang bergantung pada mujizat. Mestinya kita bergantung kepada Allah sang pembuat mujizat. Jangan cari mujizat, tapi hidupmu adalah mujizat itu sendiri. Dan itulah tanda-tanda ketika kita beribadah, menyembah, bersyukur dalam keadaan-keadaan yang terpuruk sekalipun. Itulah sebenarnya mujizat. Yang berikutnya, mereka tetap bersatu, percaya. Bahkan semuanya menjadi kepunyaan bersama. Saya sama sekali tidak menganjurkan bahwa setelah pulang dari PJJ malam ini, kita bubar, kemudian kita jual rumah, kita jual mobil, lalu bagi-bagikan. Bukan itu. Tapi hidup kita, perhatian kita, kepekaan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama. Sebagai warga gereja, warga jemaat. Bahkan ada yang menjual tanahnya untuk membagi-bagikan sebagai milik bersama. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku, tapi mereka saling mengunjungi, visitasi, bergembira dengan tulus hati. Mungkin sekarang karena pandemi kita tidak secara fisik berjumpa, tapi secara online virtual. Kita bisa memanfaatkan semua teknologi untuk bisa bergabung bersama-sama, membangun komunitas yang kuat. Dan saudara-saudara, saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang baperan, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang cemburu iri hati. Mereka sama-sama hidup dalam komunitas yang kuat. Padahal mereka datang dari berbagai macam aliran suku bangsa. Mereka bisa kuat karena firman, karena roh Allah, karena kuasa persekutuan itu. Apa dampaknya, Bapak Ibu Saudara? Dampak dari ketekunan mereka. Dampak itu yang disebut kesaksian, explanation, witness, kesaksian, tapi juga adalah evidence, bukti. Mereka disukai semua orang. Pertanyaannya, kita disukai enggak sama tetangga? Kita disukai enggak sama orang lain? Kalau kita enggak disukai, jangan-jangan kita hidup di luar komunitas firman Tuhan. Dan tidak hanya disukai semua orang, tapi Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan yang tambahin. Kenapa? Karena Tuhan tahu komunitas itu komunitas yang mempraktekkan karakter Kristus. Dan karena itu Tuhan mau menambahkan orang-orang untuk mengalami karakter Kristus itu. Mari kita
mempelajari prinsip-prinsip ilahi ini dalam kehidupan bergereja kita. Jangan sampai orang kabur. Sebaliknya di jemaat mula-mula, Tuhan tambahkan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi dalam pekan doa. Pekan doa buat GBKP bukan hal baru. Sepengetahuan saya itu bertahun-tahun. Itu baik. Tetapi mari kita evaluasi. Apakah pekan doa bagi kita dan keluarga kita? Apakah ini sebuah program otomatis? Apakah ini sebuah program yang di-drive dari kantor pusat? Mengapa tidak menjadi sebuah gaya hidup sehari-hari? Yang pertama, kita belajar firman Kristus. Jadikan firman Allah sebagai makanan setiap hari. Saya kadang-kadang heran, banyak orang tua yang marah anaknya kalau terlambat makan siang, marah anaknya kalau belum mandi, marah anaknya kalau belum minum susu. Tapi mereka santai saja kalau anaknya nggak baca firman. Santai saja kalau anaknya nggak berdoa. Santai saja kalau anaknya nggak bersekutu. Kalau soal makan minum, orang nggak percaya juga lakukan. Tapi prinsip-prinsip ilahi, mari kita terus-menerus mengalami kuasa firman Allah. Karena Alkitab berkata, firman itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 15-16. Yang kedua, mari kita bersekutu. Persekutuan bukanlah sebuah organisasi semata-mata, tapi sebuah benih ilahi. Persekutuan adalah manifestasi dari Tritunggal Allah yang bersekutu. Dan itu dia mau anak-anaknya juga hidup dalam karakter persekutuan yang kuat. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana banyak jemaat yang gak suka bersekutu? Kita nggak punya waktu untuk mengeluh tentang orang bersekutu. Anda yang mau bersekutu, bersekutulah. Dan pasti Tuhan akan tolong semua orang untuk bersekutu. Persekutuan menurut Yesus adalah alat kesaksian supaya dunia percaya. Yesus bahkan berdoa. Salah satu doa Yesus yang paling dahsyat ialah, aku berdoa supaya mereka semuanya bersatu, supaya dunia percaya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para seniman restoran. Yang ketiga, jamuan kasih bukan karena kelaparan, bukan karena nggak ada makanan di rumah, tapi jamuan kasih sebenarnya adalah orang saling membagi. Orang Ambon bilang sebagai orang basudara. Kita saling peduli, saling memperhatikan. Yang disebut diakonia gereja. Dan yang keempat, mari kita evaluasi. Doa bukanlah mesin pengatur, tetapi doa adalah gaya hidup intim dengan Tuhan dan sesama kita. Karena ini pekan doa, saya mau ingatkan Bapak Ibu dan termasuk saya, kita semua. Mari kita terus dengan doa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada beberapa bukti di Alkitab. Doa Musa mengubah segala sesuatu. Doa Abraham, doa Daniel, doa Daud. Dalam gereja mula-mula, doa-doa itu terus dinaikkan. Gereja bertumbuh begitu pesat. Ada banyak penderitaan yang dihadapi. Tapi doa-doa itu mengubah segala sesuatu. Saya mau beritahu, Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak berubah.
dia tetap Allah yang dahsyat. Anda menyembah Tuhan, dia tetap Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang tetap karakternya, integritasnya, kesuciannya, kekudusannya, kemahakuasannya tetap. Kita nggak bisa sogok Tuhan dengan doa. Tetapi doa itu mengubah kita. Doa mengubah paradigma kita. Doa mengubah hidup kita. Bahkan doa membuat kita banyak kehilangan. Doa membuat kita banyak kehilangan. Kehilangan apa? Hilang rasa takut, hilang rasa cemas, hilang rasa duka, hilang rasa khawatir, hilang semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita kosongkan semua yang buruk itu ketika kita berdoa. Dan Tuhan akan isi dengan kuasa dan kekuatan yang baru. Tapi saya mau ingatkan satu hal dalam pekan doa. Ada satu doa yang gereja tidak bahas. Dan saya ingatkan, namanya doa iblis. Di mana doa iblis itu? Ketika Yesus turun di Gerasa, yang menyambut dia adalah legion. Orang yang dirasuk setan namanya legion. Legion itu kekuatannya sama dengan 5.000 ekor kuda. Dan legion itu datang kepada Yesus dan dia berkata, "Hai Yesus, anak Allah, apa urusanmu dengan aku? Jangan siksa aku, jangan ganggu aku." Dan jujur di gereja banyak orang, ketika firman begitu keras dan tegas, dia berkata, "Ini urusan gua, bukan urusan lo, pendeta. Jangan ganggu aku." Kalau firman begitu keras menegur kesalahannya, dia akan bilang, "Majelis jangan undang pendeta yang lagi. Khotbahnya nggak bagus." Kenapa? Karena firman itu menegur kelakuannya. Tapi kalau firman itu menegur musuhnya, dia bilang, "Ini keren banget ini khotbah." Kita mesti bertobat dari cara ini. Firman itu tidak hanya membangun iman kita, tapi juga menegur kita. Dia juga memperbaiki kesalahan kita. Kalau orang Anda berbuat salah, dan firman itu datang, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda sebenarnya sedang di tepi jurang maut, tetapi ada orang yang datang membebaskan engkau dari kemungkinan jatuh ke dalam jurang maut. Itulah kebenaran itu. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 4:16, "Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu?" Kehidupan dalam persekutuan, kehidupan doa, kehidupan hidup bersama, menyembah dan menyembah dan menyembah, itu akan berdampak kepada komunitas kita, saling membagi. Tuhan tetap melakukan bagian. Ada bagian-bagian yang Tuhan lakukan. Kita nggak campur, tapi kita lakukan bagian kita. Berdoa kepadanya, menyembah dia. Karena kita diciptakan untuk Tuhan. Dan karena itu menjadi pantaslah kita menyembah dia. Bujur melala. Dibatasi masuk ke tekrina. Pesan malam ini tetap bersembah ras sekelangan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih. Biarlah kekuatan firman, kuasa firman, kasih firman, dan kuasa ini menjadi bagian hidup kami anak-anak-Mu. Dan kami sungguh-sungguh belajar jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa, kami menyembah, kami membagi hidup, kami bersekutu bersama. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bujur melala.